Bab 211. Meskipun Ling Hu Chong tidak tahu melukis, dia juga tahu bahwa pemandangan ini adalah mahakarya. Tetapi melihat gunung yang menjulang tinggi, meskipun itu adalah gambar di atas kertas, dia tidak bisa tidak merasakan kekaguman dari gunung tersebut. Dan Qing Sheng berteriak, "Ah!" Matanya tertuju pada gambar itu, dan dia tidak bisa mengambilnya. Setelah sekian lama, dia berkata, "Ini adalah karya asli Fan Quan di dinasti Song Utara. Kamu tidak pernah dari mana kamu mendapatkannya?" Xiang Wentian tersenyum tanpa menjawab, mengulurkan tangannya dan perlahan menggulung gulungan itu. Dan Qing Sheng berkata, "Tunggu sebentar." Dia menarik lengannya untuk mencegahnya menggulir, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh lengannya, kekuatan internal yang lembut dan kuat keluar, dengan lembut mengibaskan telapak tangannya. Tapi Xiang Wentian menggulung gulungan itu seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan Xing sangat terkejut, dia baru saja menarik lengan Wentian, karena takut merobek gambarnya, dia tidak menggunakan kekuatan apapun di tangannya, tetapi kekuatan batin lawan menjentikkan seperti ini, tetapi itu menunjukkan kekuatan batin yang sangat tinggi, dan jelas dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk dirinya sendiri. Dia diam-diam mengagumi, dan berkata, "Nak, jadi seni bela dirimu sangat bagus, aku khawatir kamu tidak kalah denganku." Xiang Wentian berkata, "Keempat master mengolok-olok saya. Kecuali ilmu pedang, 4 master Mei Zhuang tidak terkalahkan dalam setiap keterampilan di dunia. Beraninya saya membandingkan diri saya dengan 4 master." Dan Qing Sheng wajahnya tenggelam, dan dia berkata, "Mengapa kamu mengatakan, kecuali ilmu pedang? Mungkinkah ilmu pedangku benar-benar lebih rendah darinya?" Xiang Wentian sedikit tersenyum dan berkata, "Dua tuan, tolong lihat gambar ini bagaimana kaligrafinya." Membuka gulungan lain, ternyata menjadi kursif liar. Dan Qing Sheng bertanya-tanya, "Hei, hei, hei." Dia mengucapkan 3 kata, "Hei," berturut-turut, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, "Kakak ketiga, kakak ketiga. Bayi hidupmu ada di sini." Pintu dan jendela bergetar, dan debu berjatuhan dari kasau selain panggilan tiba-tiba, Ling Hu Chong tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun Ling Hu Chong tidak tahu melukis, dia juga tahu bahwa pemandangan ini adalah mahakarya. Tetapi melihat gunung yang menjulang tinggi, meskipun itu adalah gambar di atas kertas, dia tidak bisa tidak merasakan kekaguman dari gunung tersebut. Dan Qing Sheng berteriak, "Ah!" Matanya tertuju pada gambar itu, dan dia tidak bisa mengambilnya. Setelah sekian lama, dia berkata, "Ini adalah karya asli Fan Quan di dinasti Song Utara. Kamu tidak pernah dari mana kamu mendapatkannya?" Xiang Wentian tersenyum tanpa menjawab, mengulurkan tangannya dan perlahan menggulung gulungan itu. Dan Qing Sheng berkata, "Tunggu sebentar." Dia menarik lengannya untuk mencegahnya menggulir, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh lengannya, kekuatan internal yang lembut dan kuat keluar, dengan lembut mengibaskan telapak tangannya. Tapi Xiang Wentian menggulung gulungan itu seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan Xing sangat terkejut, dia baru saja menarik lengan Wentian, karena takut merobek gambarnya, dia tidak menggunakan kekuatan apapun di tangannya, tetapi kekuatan batin lawan menjentikkan seperti ini, tetapi itu menunjukkan kekuatan batin yang sangat tinggi, dan jelas dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk dirinya sendiri. Dia diam-diam mengagumi, dan berkata, "Nak, jadi seni bela dirimu sangat bagus, aku khawatir kamu tidak kalah denganku." Xiang Wentian berkata, "Keempat master mengolok-olok saya. Kecuali ilmu pedang, 4 master Mei Zhuang tidak terkalahkan dalam setiap keterampilan di dunia. Beraninya saya membandingkan diri saya dengan 4 master." Dan Qing Sheng wajahnya tenggelam, dan dia berkata, "Mengapa kamu mengatakan, kecuali ilmu pedang? Mungkinkah ilmu pedangku benar-benar lebih rendah darinya?" Xiang Wentian sedikit tersenyum dan berkata, "Dua tuan, tolong lihat gambar ini bagaimana kaligrafinya." Membuka gulungan lain, ternyata menjadi kursif liar. Dan Qing Sheng bertanya-tanya, "Hei, hei, hei." Dia mengucapkan 3 kata, "Hei," berturut-turut, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, "Kakak ketiga, kakak ketiga. Bayi hidupmu ada di sini." Pintu dan jendela bergetar, dan debu berjatuhan dari kasau selain panggilan tiba-tiba, Ling Hu Chong tidak bisa menahan keterkejutannya. "Saya hanya dapat mendengar seseorang dari kejauhan berkata, 'Ada apa?' Dan Qing Sheng berteriak, "Jika Anda tidak datang untuk melihatnya, mereka akan menyimpannya, dan Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda hidup." Pria di luar berkata, "Apa yang kamu temukan lagi?"
Kaligrafi palsu, bukan. Tirai pintu diangkat, dan seorang pria masuk, pendek dan gemuk, dengan kepala botak berkilau, tidak ada rambut sama sekali, sikat besar di tangan kanannya, noda tinta di seluruh pakaiannya. Ketika dia mendekat untuk melihatnya, dia tiba-tiba menatap lurus ke matanya, terengah-engah, dan berkata dengan suara bergetar, ini adalah pekerjaan nyata. Ini benar-benar dinasti Tang. Mengikuti dasi, Zhang Su dari dinasti Tang, itu palsu. Salah, tidak mungkin palsu. Naskah kursif pada pos terbuka lebar dan tertutup, seperti master seni bela diri yang membuka kungfu ringan, melompat naik turun, meski gerakannya cepat, namun tetap elegan. Ling Hu Chong tidak dapat mengenali salah satu dari 10 huruf tersebut, namun melihat ujung tulisan itu penuh dengan prasasti dan catatan tambahan, dengan banyak cap di atasnya, dia menduga bahwa tulisan ini memang sangat penting. Dan King Sheng berkata, ini adalah kakak laki-laki ketiga saya botak biweng. Dia mendapat julukannya karena dia menyukai kaligrafi dan menulis dengan ribuan kuas, tetapi bukan karena dia botak di bagian atas kepalanya. Bagian ini tidak boleh salah. Ling Hu Chong menjawab sambil tersenyum, iya. Penulis botak itu mengulurkan jari telunjuk kanannya, mengikuti guratan di Sui Yi Tai, untuk menggambar guratan di langit, dengan ekspresi mabuk, dan menatap Xiang Wentian dan Ling Hu Chong. Keduanya tidak saling memandang, mereka bahkan tidak mendengarkan kata-kata dan King Sheng. Ling Hu Chong tiba-tiba terkejut, kepindahan kakak Xiang, saya khawatir semuanya sudah direncanakan. Saya ingat ketika saya pertama kali bertemu dengannya di gazeba, dia memiliki beban yang begitu berat di punggungnya. Tetapi kemudian dia berpikir lagi, pada saat itu waktu, beban di antara mereka, kedua gulungan ini mungkin tidak disembunyikan. Mungkin dia datang untuk meminta 4 Tuan Mei Zuang menyembuhkan penyakit saya. Ketika saya sedang beristirahat di penginapan dalam perjalanan, dia keluar untuk membelinya, atau bahkan mencuri mereka. Kemungkinan besar diperoleh dengan mencuri, di mana saya bisa membeli harta yang tak ternilai harganya. Mendengar tulisan pena botak di langit, ada sedikit suara mencibir di jarinya, kekuatan internalnya kuat, dan dia baik, di hitam dan putih. Seng Chang berpikir lagi, luka internal saya disebabkan oleh 6 dewa lembah persik dan Tuan Buji. Kekuatan internal dari 3 pemilik Mei Zuang tampaknya tidak kalah dengan 6 dewa lembah persik dan Tuan Buji. Pemilik villa mungkin lebih buruk. Kuat, bersama dengan kakak Xiang, kami berlima mungkin dapat menyembuhkan luka saya. Saya harap mereka tidak membuang terlalu banyak usaha. Xiang Wentian tidak, saya tidak, menunggu sampai pena botak selesai menulis, jadi dia mengumpulkan, Sui Yi Tai, ambil dan masukkan ke dalam paket. Penulis botak menatapnya dengan heran, dan setelah beberapa saat, dia berkata, apa yang kamu ubah? Xiang Wentian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia dan King Sheng berteriak serempak, tidak. Si botak penulis berkata, ya, mengapa tidak? Jika saya bisa mendapatkan lukisan asli Kuang Chao Zhang Su ini di tangan saya, apa yang saya kasihani pada sapuan kuas memukul acu poin drum batu saya? Xiang Wentian menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Pena botak berkata dengan cemas, lalu mengapa Anda menunjukkannya kepada saya? Saya sudah melihatnya, bagaimana saya bisa berpura-pura tidak pernah melihatnya? Xiang Wentian berkata, pemilik ketiga benar-benar ingin mendapatkan ini lukisan asli Zhang Su. Tidak sulit, bertaruh saja dengan kami. Pena botak Weng buru-buru bertanya, apa yang kamu pertaruhkan? Dan King Sheng berkata, kakak ketiga, pria ini agak gila. Dia berkata tidak salah satu dari Mei Zuang kita dapat mengalahkan ilmu pedang dari teman sekolah Huasan ini. Pria botak itu berkata, bagaimana jika seseorang menang melawan teman ini? Xiang Wentian berkata, jika ada orang di Mei Zuang yang memenangkan pedang panjang di tangan kakakku Feng, maka saya akan mengambil karya otentik Zhang Su ini, nilai Yi Tai, sebagai hadiah untuk 3 master, dan karya asli Fan Kuan, bepergian di sungai dan pegunungan, sebagai hadiah untuk master keempat, dan juga direkam dalam buku saya hati 20 permainan Go terkenal yang dimainkan oleh dewa dan hantu, satu persatu, dan mengirimkannya ke 4 tuan. Pemilik kedua, penulis botak berkata, di mana kakak laki-laki kita? Apa yang kamu berikan padanya? Xiang Wentian berkata, ada partitur piano, Guang Lingsan, di bawah, mungkin masternya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Hei Heizi dan 3 orang lainnya berkata serempak Guang Lingsan. Ling Hu Chong juga terkejut, berpikir, skor piano, Guang Lingsan, ini diperoleh oleh seniorku yang menggali sebuah makam kuno.
Dia menyusunnya menjadi lagu pendekar pedang. Bagaimana saudara Siang mendapatkannya? Lalu tiba-tiba, saudara Siang adalah iblis. Jiao Yuxi, tetuaku adalah sesepuh dari sekte iblis, dan keduanya mungkin berhubungan baik satu sama lain. Tetuaku sangat gembira ketika dia mendapatkan lembaran musik ini, dan dia akan memberitahu kakak laki-lakinya tentang hal itu. Jika dia ingin meminjamnya dan menyalinnya, penatuaku akan dengan senang hati setuju. Berpikir bahwa spektrumnya terletak pada kematian orang, mau tidak mau aku menghela nafas. Bab 212. Penulis botak menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak kematian Jikang, Guang Lingsan tidak pernah diturunkan ke dunia. Kata-kata Brother Tong menipu. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, saya punya teman baik, Aikin. Cheng Chi. Dia berkata bahwa begitu Jikang meninggal, tidak akan ada Guang Lingsan di dunia. Kumpulan Skorkin ini telah hilang sejak dinasti Jin Barat, tetapi bagaimana dengan sebelum dinasti Jin Barat? Botak Biweng dan tiga lainnya saling memandang dengan linglung, dan bingung dengan kalimat ini untuk sementara waktu. Xiang Wentian berkata, teman saya sangat cerdas dan berani, jadi dia pergi untuk menggali makam Master Qin terkenal sebelum dinasti Jin. Benar saja, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Setelah dia menggali lusinan makam kuno, dia akhirnya menemukannya di dinasti Han Timur. Saya menemukan lagu ini di makam Yong. Baik Biweng Botak dan King Sheng terkesiap kaget. Putra hitam dan putih mengangguk perlahan, dan berkata, pintar dan berani, luar biasa. Xiang Wentian membuka tas, mengeluarkan buklet, di sampulnya tertulis 5 karakter, lagu Guang Lingsan Qin, membalik-baliknya, dan buahnya dicatat dalam buklet adalah Qin Spectrum. Dia menyerahkan buku kecil itu kepada Ling Hu Chong, dan berkata, Kakak Feng, jika ada ahli Mei Zhuang yang bisa mengalahkan ilmu pedangmu, kakak, aku akan memberikan buku kecil ini kepada Tuan Desa. Ling Hu Chong mengambilnya dan menerimanya dalam pelukannya. Dia berpikir, mungkin ini peninggalan tetuaku. Tetuaku sudah meninggal, jadi apa kesulitannya meminta salinan partitur pianonya kepada kakak laki-laki. Dan Xing tertawa dan berkata, saudara Feng ini mahir dalam anggur teori, ilmu pedang juga harus bagus, tapi dia masih muda, mungkinkah di antara Mei Zhuang saya? Hehe, ini terlalu konyol. Hei Heizi berkata, jika tidak ada seorang pun di Mei Zhuang saya yang bisa mengalahkan Feng Shaoxia, apakah kita harus membayar? Ling Hu Chong dan Xiang Wentian membuat janji terlebih dahulu, dan semuanya diserahkan kepadanya untuk diatur. Tetapi ketika hal-hal sampai pada titik ini, dia merasa Xiang Wentian telah melakukan terlalu banyak, karena dia datang untuk berobat, bagaimana dia bisa begitu, sombong dan saling menghina. Terlebih lagi, saya telah kehilangan semua kekuatan internal saya, bagaimana saya bisa menjadi lawan dari para master ini di Mei Zhuang? Dia berkata, saudara Tong suka menceritakan lelucon, dia hanya seorang junior, beraninya dia berbicara tentang seni bela diri dengan Master Mei Zhuang. Xiang Wentian berkata, tentu saja Anda harus mengatakan beberapa kata sopan ini, jika tidak, orang lain akan melakukannya. Pikir kamu sombong. Penulis botak itu sepertinya tidak mendengarkan kata-kata keduanya, dan bergumam, 3 cangkir biografi bijak rumput Zhangsu, di hadapan pangeran dengan topi lepas dan kepalanya di atas, menggesek kertas seperti awan asap. Kakak kedua, Su yang satu itu dikenal sebagai Sage of Grace, dan merupakan orang bijak dari tulisan kursif. 3 baris puisi ini ditulis oleh Du Fu dalam The Song of the Eight Dewa dalam minum oleh Zhangsu. Orang ini juga salah satu dari 8 dewa dalam minum. Tai, bisa dibayangkan adegan saat dia sedang minum dan menulis kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Dan King Sheng berkata, ya, karena pria ini suka minum, dia adalah orang yang sangat baik. Tentu saja, tulisan tangannya tidak buruk. Pria botak itu berkata, Han Yu mengomentari Zhangsu dan berkata, kebahagiaan, kemarahan, rasa malu, kesedihan dan kegembiraan, kebencian dan kerinduan, mabuk dan membosankan. Jika ketidakadilan menggerakkan hati, itu harus diungkapkan dalam tulisan kursif. Katakanlah, keadilan ini adalah orang dari generasi saya. Ketidakadilan digerakkan oleh hati, dan itu seperti gelombang pedang dalam tulisan kursif, tidak terlalu cepat. Mengangkat jarinya, dia menulis di udara lagi, menulis beberapa pukulan, dan bertanya kepada Xiang Tiandao, hei, buka dan tunjukkan padaku. Xiang Wentian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum,
setelah master ketiga menang, posting ini akan menjadi milikmu. Mengapa khawatir sekarang? Hei Heizi pandai bermain catur, berpikir dengan hati-hati, tidak menghitung kemenangan, tetapi pertama-tama memikirkan kekalahan, dan bertanya, jika tidak ada seorang pun di Meizuang yang dapat mengalahkan ilmu pedang Feng Shaoxia, taruhan apa yang harus kita kalahkan? Xiang Wentian berkata, kami datang ke Meizuang, saya tidak meminta apapun, saya jangan meminta apapun. Saudara Feng baru saja datang ke puncak seni bela diri di dunia untuk membuktikan ilmu pedang dengan para penguasa dunia. Jika kita menang karena keberuntungan, kita berbalik dan pergi tanpa taruhan. Hitam dan Putih Putra berkata, oh, Shaoxia Feng ini ada di sini untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia mengalahkan 4 teman di selatan sungai Yangtze, berturut-turut, jadi dia terkenal. Xiang Wentian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Villa kedua salah. Hari ini Meizuang menyegel pedang tidak peduli siapa yang menang atau kalah, jika satu kata bocor, saudara Feng dan aku akan dihancurkan, dan kita akan menjadi seperti sampah. Dan Xing berkata, oke, bicaralah dengan jelas. Ruangan ini sangat luas, jadi saya akan menunjukkan tangan saya kepada saudara Feng. Saudara Feng, di mana pedangmu? Xiang Wentian tersenyum dan berkata, ketika kita datang ke Meizuang, kita mengagumimu. 4 tuan, beraninya kamu membawa senjata. Dan King Sheng berteriak keras, bawakan 2 pedang. Seseorang di luar setuju, dan kemudian Ding Jian dan Si Lingwei masing-masing memegang pedang, berjalan ke arah Dan King Sheng, dan membungkuk menawarkannya kepadamu. Dan King Sheng mengambil pedang dari tangan Ding Jian dan berkata, berikan pedang ini padanya. Si Lingwei berkata, ya. Memegang pedang dengan kedua tangan, dia berjalan di depan Ling Huchong. Ling Huchong merasa ini sangat memalukan, jadi dia menoleh untuk melihat ke arah Wentian. Xiang Wentian berkata, 4 Master Meizuang adalah master ilmu pedang. Saudara Feng, kamu hanya perlu belajar 1 jurus dan 1 jurus, dan kamu tidak akan pernah bisa menggunakannya seumur hidup, pilihan selain membandingkan pedangnya, jadi dia membungkuk sedikit. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang panjang itu. Hei Heizi tiba-tiba berkata, kakak keempat, tunggu sebentar. Saudara Tong ini bertaruh bahwa tidak ada seorang pun di Meizuang kita yang dapat mengalahkan saudara Feng. Ding Jian juga dapat menggunakan pedang. Dia juga dari Meizuang, tetapi itu belum tentu benar. Saya ingin Anda melakukannya sendiri. Semakin dia mendengarkan kepercayaan diri Xiang Wentian, semakin dia merasa bahwa masalah ini tidak pantas. Jadi dia memutuskan untuk meminta Ding Jian untuk mencoba langkah pertama, berpikir bahwa ilmu pedangnya sangat bagus, dan dia hanyalah anggota keluarga di Meizuang. Bahkan jika dia kalah, itu tidak akan merusak reputasi Meizuang. Setelah diadili, dia bisa mengetahui kebenaran teknik pedang Feng Er ini. Xiang Wentian berkata, ya, selama ada seseorang di Meizuang yang dapat mengalahkan ilmu pedang saudaraku Feng, kita akan kalah, dan tidak harus 4 tuan yang secara pribadi bertarung. Saudara Ding ini, yang dikenal di dunia sebagai pedang listrik satu kata, gerakan pedang sangat cepat dan langka di dunia. Saudara Feng, akan baik bagi Anda untuk belajar tentang pedang listrik satu karakter saudara Ding ini terlebih dahulu. Dan King Sheng melemparkan pedang panjang di Ding Jian, tersenyum berkata, jika kamu kalah, kamu akan didenda pergi ke Turpan untuk mengangkut anggur. Ding Jian membungkuk untuk menangkap pedang panjang, menoleh ke Ling Huchong dan berkata, Ding akan mengajarimu Feng Ye keterampilan pedang. Dengan sapuan, dia mengeluarkan pedang. Ling Huchong pun segera mencabut pedangnya dari sarungnya, dan meletakkan sarungnya di atas meja batu. Xiang Wentian berkata, 3 Master, Saudara Ding, kami membuktikan ilmu pedang, kami tidak perlu bersaing dengan kekuatan internal. Tidak menunjukkan kekuatan internal, mari bersaing dengan ilmu pedang. Orang yang mahir dalam gerakan menang, dan orang yang ceroboh kalah. Qigong sekolah Huasan Anda terkenal dalam seni bela diri. Jika Anda menang dengan kekuatan internal, kita akan kalah. Ling Huchong tertawa diam-diam, kakak tertua siang-siang tahu bahwa saya tidak memiliki kekuatan internal, tetapi saya menggunakan kata-kata ini untuk memeras orang. Kemudian dia berkata, kekuatan internal adik laki-laki saya akan keluar, dan 3 tuan serta saudara laki-laki kedua Dingxi akan kehilangan gigi karena tertawa, jadi tentu saja mereka tidak berani menggunakan setengahnya. Xiang Wentian Dao, kami datang ke Meizuang karena ketulusan kami. Jika saudara Feng terlalu rendah hati, dia akan tidak menghormati 4 senior.
Seni Dewa Sixia, sekolah huasan Anda jauh lebih baik daripada Songshan. Saya energi internal sekolah. Itu terkenal dalam seni bela diri. Kakak Feng, kamu berdiri di antara dua jejak kakiku ini. Kamu tidak bisa menggerakkan kakimu. Bagaimana kalau mencoba gerakan pedang dengan Kakak Ding? Dia mengucapkan beberapa kata ini, melangkah ke samping, dan melihat dua batu bata biru di tanah. Di masing-masingnya, ada jejak kaki, sedalam 2 inci. Ternyata ketika dia berbicara barusan, dia secara tidak sadar menggunakan energi internalnya untuk menginjak batu bata biru dengan 2 jejak kaki dengan paksa. Hei Heizi, Balbi Weng, dan King Seng bersorak serempak, kerja bagus. Melihat apa yang dikatakan Xiang Wentian, dia dengan tenang menyalurkan energi internalnya ke telapak kakinya, dan tidak ada batu bata atau bubuk di jejak kakinya. Dia menginjak kedua jejak kaki itu sama dalam dan dangkal, rata dan rapi, seolah diukir dengan hati-hati dengan pisau tajam. Kekuatan internalnya mencengangkan, itu di luar jangkauan saya sendiri. Dan King Sheng dan yang lainnya hanya berpikir bahwa dia sedang mencoba keterampilan internalnya. Meskipun kepura-puraan semacam ini tidak dapat dihindari dan tidak dilakukan oleh seorang ahli, tetapi setelah semua keterampilan ajaib itu mencengangkan dan mengagumkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia memilikinya, makna mendalam lainnya. Ling Hu Chong secara alami mengerti bahwa dia mengklaim bahwa energi dalamnya lebih tinggi dari miliknya, energi dalamnya sudah sangat bagus, dan miliknya secara alami bahkan lebih kuat, sehingga lawan tidak akan pernah berani menggunakan energi dalamnya ketika dia bertarung. Jangan sampai dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Selain itu, selain ilmu pedang, saya tidak memiliki apapun untuk dipelajari dalam seni bela diri lain. Kungfu ringan, melompat dan melompat jelas bukan keahlian saya. Kaki saya ada di jejak kaki, dan saya bisa menyembunyikan kecanggungan saya hanya dengan menggunakan ilmu pedang. Bab 213. Ding Jian mendengar bahwa Xiang Wentian meminta Ling Hu Chong untuk menginjakan kaki dan kemudian bersaing dengannya. Dia jelas-jelas membencinya, dan dia tidak bisa menahan rasa kesal, tetapi dia tidak bisa menahan keterkejutannya ketika melihat bahwa keahliannya menginjak batu bata begitu mendalam, dan berpikir mereka berani datang dan menantang 4 pemilik villa. Secara alami, mereka bukan orang biasa. Selama saya bisa menggambar dengan pria ini, saya telah memberikan kontribusi ke Gusan Meizuang. Dia sangat sombong di masa lalu, tetapi kemudian dia bertemu musuh yang kuat memaksanya untuk bertahan hidup dan mati. Untungnya, 4 teman dari selatan sungai Yangtze menyelamatkannya, jadi dia bergabung dengan Meizuang dan bersedia melayani sebagai pelayan. Ling Hu Chong melangkah ke jejak kaki Xiang Wentian, dan berkata sambil tersenyum. Kakak Ding, tolong. Petir panjang melintas. Dia telah hidup dalam pengasingan di Meizuang selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak pernah melepaskan usahanya saat itu. Setiap gerakan, pedang listrik satu karakter, ini seperti kilat melintasi langit, yang membuat orang merasa senang dan takut pada pandangan pertama. Saat itu Ding Jian dikalahkan oleh seorang bandit buta, karena lawannya buta dan dapat membedakan bentuk dengan mendengar suara. Momentum yang mengintimidasi pedang listrik ini tidak berguna. Pada saat ini, dia menampilkan teknik pedangnya, dan dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi dengan petir, menyilaukan mata orang-orang. Namun pedang listrik ini hanya melakukan satu gerakan, dan Ling Hu Chong melihat ada 3 kelemahan besar di dalamnya. Ding Jian tidak terburu-buru untuk menyerang, dia hanya mengayunkan pedang panjangnya berulang kali, seolah menunjukkan rasa hormat kepada pengunjung, tetapi niat sebenarnya adalah membuat Ling Hu Chong begitu terpesona oleh kecepatannya sehingga sulit untuk menahan serangannya. Ketika dia membuat jurus kelima, Ling Hu Chong melihat 18 kelemahan dalam teknik pedangnya, dan berkata, menyerang. Pedang panjang itu menunjuk miring. Pada saat itu, pedang Ding Jian melesat dari kiri ke kanan, ujung pedang Ling Hu Chong masih sekitar 2 kaki 6-7 inci dari pergelangan tangannya, namun gerakan menyapu Ding Jian hanya mengirim pergelangan tangannya ke ujung pedangnya naik. Kekuatan sapuan ini terlalu cepat, momentumnya tidak bisa lagi dibalik, dan kelima penonton berteriak serempak, hati-hati. Pecatur hitam putih, menggenggam 2 bidak catur hitam putih di tangan mereka, dan mereka hendak melempar pedang panjang untuk memukul Ling Hu Chong. Jangan sampai Ding Jian memotong pergelangan tangannya, tetapi berpikir, jika saya membantu, itu akan menjadi 2 lawan 1. Meizuang jelas kalah, jadi tidak perlu bersaing di masa depan. Saat ragu-ragu, pergelangan tangan Ding Jian menebas langsung ke ujung pedang melewati. Si Ling Wei berteriak, "Ah!" Dalam sekejap,
Ling Hu Chong memutar pergelangan tangannya dengan ringan, dan ujung pedangnya berbelok ke samping, dan dengan keras, pergelangan tangan Ding Jian mengenai bidang tepi pedang tanpa kerusakan apapun. Ding Jian tercengang, hanya untuk menyadari bahwa pihak lain berbelas kasih, dan pada saat ini, dia telah mengambil telapak tangannya. Begitu pergelangan tangan ini patah, keterampilan seni bela dirinya seumur hidup tidak akan berguna. Dia dipenuhi keringat dingin, membungkuk dan berkata, "Terima kasih Feng Daxia atas belas kasihanmu." Ling Hu Chong balas membungkuk dan berkata, "Jangan berani. Aku menerimanya." Hei Zi, Bal Biweng, dan King Sheng melihat pedang panjang Ling Hu Chong membuat seperti itu. Giliran, untuk mencegah darah Ding Jian terciprat di tempat, setiap orang memiliki kesan yang baik. Dan King Sheng mengisi segelas anggur dan berkata, "Kakak Feng, ilmu pedangmu luar biasa, aku menawarimu bersulam." Ling Hu Chong berkata, "Aku tidak berani melakukan itu." Dia mengambilnya dan meminumnya, dan King Sheng menemaninya untuk minum, mengisi cangkir Ling Hu Chong lagi, dan berkata, "Kakak Feng, kamu memiliki hati yang baik dan menyelamatkan telapak tangan Ding Jian. Aku akan bersulam untukmu lagi." Ling Hu Chong berkata, "Itu hanya kebetulan." Dia minum dengan cangkir di tangannya. Dan King Sheng mengambil gelas lagi, menuangkan gelas lagi, dan berkata, "Gelas ketiga ini, kita berdua tidak boleh minum lebih dulu. Aku akan bermain denganmu, siapapun yang kalah akan minum segelas anggur ini." Ling Hu Chong tertawa dan berkata, "Tentu saja aku kalah, kenapa aku tidak minum dulu?" Dan King Sheng menjabat tangannya dan berkata, "Jangan sibuk, jangan sibuk." Menempatkan gelas anggur di atas meja batu, dia mengambil waktu lama, pedang dari tangan Ding Jian dan berkata, "Kakak Feng, Anda yang bergerak lebih dulu." Ketika Ling Hu Chong sedang minum, dia sudah berpikir, dia mengklaim sebagai arak terbaik, lukisan terbaik kedua, dan yang ketiga pedang terbaik gambar abadi yang dia gambar tajam dan tajam, tetapi dia tampaknya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Jika ilmu pedangnya juga seperti ini, maka pasti ada banyak kekurangan. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan keempat, harap bersabar." Dan King Sheng berkata, "Sama-sama, mari kita bergerak." Ling Hu Chong berkata, "Patuhi." Bersama dengan pedang panjang, dia meluruskan pedang dan menusuk bahunya. Pedang ini bengkok, jelas kurang kuat, dan bahkan lebih tidak teratur. Tidak boleh ada gerakan seperti itu dalam ilmu pedang dunia. Dan King Sheng tertegun dan berkata, "Apa itu?" Karena dia tahu bahwa Ling Hu Chong berasal dari sekolah Huasan, dia terus berpikir tentang berbagai teknik pedang sekolah Huasan, tetapi dia tidak tahu bahwa pedang ini bukanlah hal yang sama, bukan ilmu pedang sekolah Huasan, bahkan bukan ilmu pedang. Ling Hu Chong mempelajari ilmu pedang dari Feng Qingyang, tidak hanya mempelajari 9 pedang dugu yang unik, tetapi juga menyadari esensi ilmu pedang untuk menang tanpa gerakan tetapi dengan gerakan. Intisari ini dan 9 pedang dugu saling melengkapi. 9 pedang dugu, halus dan halus, mencapai ekstrim, tetapi bagaimanapun juga, masih ada jejak yang dapat ditemukan untuk setiap gerakan, dan teori pedang, menang tanpa bergerak dan menggunakan gerakan, akan ditambahkan kemudian. Jika digunakan, itu akan menjadi lebih halus dan tidak menentu, membuatnya tidak dapat diprediksi. Maka Ling Hu Chong menikam dengan pedang, dan King Sheng tertegun, dan langsung merasa bahwa jika dia menggunakan pedangnya untuk memblokir pertarungan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara memblokirnya, jadi dia harus mengambil 2 mundur untuk menghindarinya. Ling Hu Chong memaksa Ding Jian untuk menyerahkan pedangnya dan menyerah. Meskipun Hei Zi dan Bal Biweng diam-diam memuji keterampilan pedangnya, mereka tidak terkejut. Mereka mengira karena dia berani menantang Mei Zhuang, bahkan jika itu adalah pelayan Mei Zhuang dia tidak bisa bertarung, itu akan menjadi lelucon yang berlebihan. Ketika dia melihat dan King Sheng terpaksa mundur 2 langkah karena pedangnya, dia semua terkejut. Setelah dan King Sheng mundur 2 langkah, dia langsung mengambil 2 langkah. Pedang panjang Ling Hu Chong mengikuti, dan kali ini dia menikam di sisi kirinya, tetapi itu masih merupakan tusukan acak, sama sekali tidak masuk akal untuk pedang. Dan Xing ingin memblokir dengan pedang horizontalnya, tetapi kedua pedang itu belum berpotongan. Dia segera merasa bahwa ujung pedang lawan mengarah miring ke sisi kanannya. Pintunya terbuka lebar. Di sini, lawan melakukan serangan palsu. Itu memang tidak bisa diperbaiki. Segera mengubah langkahnya, menjentikkan kakinya, dan membuka Zhang Su ke belakang. Dia berteriak, "Pedang yang bagus." Tanpa henti, dia bergegas maju lagi,
dengan pedang dan manusianya, dan bergegas menuju Ling Hu Chong dengan kekuatan besar. Ling Hu Chong melihat ada celah besar di belokan lengan kanannya, lalu dia mengayunkan pedang panjangnya, memotong siku kanannya. Jika Dansing tidak mengubah gerakannya di tengah hidupnya, lawan akan memotong siku kanannya terlebih dahulu. Seni bela dirinya juga sangat bagus, pergelangan tangannya merosot tajam dalam jadwalnya yang sibuk, dan pedang panjangnya menusuk ke tanah. Dengan bantuan kekuatan pantulan dari tanah, dia melakukan jungkir balik dan mendarat dengan mantap sejauh 2 kaki. Faktanya, jarak antara rompinya dan dinding hanya beberapa inci. Jika jungkir balik dibuat dengan kekuatan yang terlalu besar dan rompi itu membentur dinding, itu akan menjadi kehilangan status sebagai master. Jika demikian, kali ini dia menghindarinya terlalu memalukan, wajahnya sudah agak ungu. Dia adalah orang yang berpikiran terbuka dan heroik. Dia tertawa, mengangkat ibu jari kirinya, dan berteriak, pedang yang bagus. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dan dengan satu gerakan, pelangi putih menembus matahari. Dia berubah menjadi angin musim semi willow, dan kemudian Teng Jiaoqi, Feng. Ketiga pedang itu dilakukan sekaligus. Sepertinya dia tidak melihat langkah kakinya bergerak, tetapi ketika ketiga gerakan ini dilakukan, ujung pedang telah mencapai tangan Ling Hu Chong menghadapi. Ling Hu Chong mengayunkan pedangnya secara miring, dan menempelkannya pada punggung pedangnya. Posisi tepukan ini sangat baik, setengah usaha. Hanya ada suara lembut, dan pedang panjang di tangannya tenggelam. Ling Hu Chong meludahkan pedang panjang itu dan mengarahkannya ke dadanya. Dengan suara, Dansing membuka secara longitudinal ke kiri. Dia membuat ramuan pedang dengan tangan kirinya, dan pedang panjang dengan tangan kanannya maju lagi. Kali ini dia menebas dengan keras, mengayunkan pedang lebih dulu, dan berteriak, hati-hati. Dia tidak ingin menyakiti Ling Hu Chong, tapi pedang ini, naga giok digantung terbalik, momentumnya sengit. Jika lawan tidak menyadarinya, aku tidak bisa menahannya. Aku khawatir aku akan benar-benar memotongnya. Ling Hu Chong menjawab, iya. Pedang panjang itu diangkat terbalik, dan dengan suara gesekan, ujung pedang bersandar padanya dan menebas ke atas. Pedang dan King Sheng menebas seolah memanfaatkan momentum. Sebelum ujung pedang mencapai kepala Ling Hu Chong, kelima jarinya yang memegang pedang sudah terpotong terlebih dahulu. Melihat pedang panjang lawan meluncur ke atas di sepanjang ujung pedangnya sendiri, gerakan ini tak terkalahkan. Saya tidak punya pilihan selain membanting telapak tangan kiri saya. Kekuatan telapak tangan menghantam tanah, terdengar ledakan, dan tubuh menggunakan kekuatan untuk melompat mundur. Sudah lebih dari 10 kaki jauhnya. Bab 214. Sebelum dia berdiri diam, pedang panjang itu menarik 3 lingkaran di depannya, membentuk 3 lingkaran cahaya. 3 lingkaran cahaya itu seperti benda nyata. Mereka berdiri diam di udara sesaat, lalu perlahan bergerak menuju Ling Hu Chong. Sekilas, lingkaran cahaya yang dibentuk oleh pedang Qi ini tampaknya tidak sekuat Yizi Dianjian, tetapi pedang Qi memenuhi ruangan, dan angin dingin menerpa tubuh. Ling Hu Chong merentangkan pedang panjangnya dan menebas dari sisi kiri lobang. Itu adalah celah antara kekuatan jurus pertama dan King Sheng dan kekuatan jurus keduanya. Dan King mengeluarkan suara, hei, dan mundur, dan halo energi pedang mundur bersamanya, dan kemudian melihat halo itu tiba-tiba menyusut, lalu mengembang, dan segera bergegas menuju Ling Hu. Dengan jentikan pergelangan tangan Ling Hu Chong, pedang panjang itu terhunus, dan King Sheng mengeluarkan, lagi dan dengan cepat mundur. Maju dan mundur seperti ini, dan King Sheng menyerang dengan cepat dan mundur lebih cepat lagi. Dalam waktu singkat, dia membuat 11 gerakan dan mundur 11 kali. Wajahnya ditutupi lapisan kebiruan, dan dengan teriakan nyaring, puluhan besar dan kecil lingkaran cahaya menyerang Ling Hu Chong. Itu adalah puncak dari ilmu pedangnya, menggabungkan lusinan jurus pedang menjadi satu. Masing-masing dari lusinan jurus pedang ini memiliki efek membunuh. Setiap jurus memiliki perubahan, dan digabungkan menjadi satu, yang sangat rumit. Ling Hu Chong membela Fan dengan sederhana, berjongkok sedikit, dan mengangkat ujung pedang dari lusinan lingkaran cahaya, menunjuk langsung ke perut bagian bawah dan King Sheng. Dan King Sheng berteriak lagi, melompat keluar dengan sekuat tenaga, dan duduk dengan keras di atas meja batu dengan keras, diikuti dengan dentang, gelas anggur di atas meja bergetar ke tanah dan pecah. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hebat, hebat, kakak Feng, ilmu pedangmu jauh lebih baik daripada milikku. Ayo, 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 aku menawarimu 3 gelas arak. Jejak kaki yang dibuat Xiang Wentian, tetapi memaksa dan King Sheng mundur 18 kali,
keterampilan pedangnya sangat tinggi, sungguh menakutkan. Dan King Sheng menuangkan anggur, minum 3 cangkir dengan Ling Hu Chong, dan berkata, di antara 4 teman di selatan sungai Yangtze, saya memiliki seni bela diri yang paling rendah. Meskipun saya mengaku kalah, saudara kedua dan ketiga tidak bersedia menerimanya. Kemungkinan besar mereka akan mencoba denganmu. Ling Hu Chong berkata, kami berdua membagi lebih dari selusin jurus, dan 4 master tidak kehilangan 1 jurus pun. Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kemenangan terbagi? Berlebihan. Kakak berkata bahwa saya tidak cukup anggun, itu sangat bagus. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, 4 master sangat anggun, dan kapasitas alkohol umumnya juga sangat tinggi. Dan King berkata sambil tersenyum, ya, ayo minum lagi. Hanya minum yang tidak apa-apa, bukan ilmu pedang. Melihat bahwa dia sangat sombong dalam ilmu pedang, dia tidak kesal ketika dia kalah di tangan seorang pemuda tak dikenal hari ini. Cantik dan anggun seperti ini, pikiran terbuka, benar-benar sikap kelas 1 di antara orang-orang. Baik Xiang Wentian maupun Ling Hu Chong tidak dapat menahan perasaan kewalahan, berpikir bahwa orang ini memiliki karakter yang sangat tinggi. Pria pena botak berkata kepada Si Ling Wei, pelayan Si, tolong bawakan pena botak saya. Si Ling Wei setuju, keluar dan membawa senjata, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Ling Hu Chong melihat bahwa itu adalah pena hakim yang terbuat dari baja halus, panjangnya 1 kaki 6 inci. Yang aneh adalah ada seikat wol yang dicelupkan ke dalam tinta diikatkan di ujung pena hakim, seperti sikat besar yang digunakan untuk menulis. Ujung pena hakim biasa digunakan untuk menekan titik akupuntur, tetapi senjatanya menggunakan wol lembut sebagai ujungnya, dan menunjuk pada titik akupuntur tubuh manusia. Bagaimana dia bisa mengalahkan musuh? Kalau dipikir-pikir, keterampilan seni bela dirinya pasti berbeda, tetapi energi dalamnya pasti sangat kuat. Energi dalamnya ada di mana-mana, bahkan wol pun bisa melukai orang. Penulis botak itu mengambil pena hakim di tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Feng, apakah Anda masih berdiri di atas kaki Anda? Ling Hu Chong buru-buru mundur 2 langkah, membungkuk dan berkata, jangan berani. Saya tidak berani meminta nasihat seniorku. Beraninya aku mempercayaimu, besar. Dan King Sheng mengangguk dan berkata, ya, Anda dapat berdiri diam ketika Anda membandingkan pedang dengan saya, tetapi Anda tidak dapat membandingkan dengan saudara ketiga saya. Pena botak itu mengangkat pena hakim dan berkata sambil tersenyum, sapuan kuas saya ini, itu diubah dari kaligrafi master terkenal. Saudara Feng adalah serba bisa dalam urusan sipil dan militer, jadi dia harus bisa melihat cara sapuan kuas saya. Saudara Feng adalah teman baik, dan saya tidak akan mencelupkan tinta di pena botak ini. Ling Hu Chong sedikit terkejut. Aku berpikir, jika kamu tidak menganggapku sebagai teman baik, kamu harus mencelupkan pena dengan tinta. Jadi bagaimana jika kamu mencelupkan pena dengan tinta? Dia tidak tahu bahwa ketika pena botak menghadapi musuh, tinta yang dicelupkan ke pena hakim itu istimewa. Terbuat dari bahan obat, bekas tinta itu membekas di kulit, tidak bisa dicuci dengan air atau digores dengan pisau selama beberapa tahun. Ketika para master seni bela diri bertarung melawan 4 teman dari selatan sungai Yangtze, lawan yang paling merepotkan adalah penulis botak ini. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menggambar lingkaran, membuat salib, atau bahkan menulis kata atau 2 di wajahnya. Kemudian dia akan dipermalukan selama beberapa tahun, dan dia lebih suka dipotong dan lengannya dipotong daripada dioleskan di wajahnya. Penulis botak melihat bahwa Ling Hu Chong, Ding Jian dan Dan Xing sangat setia menggunakan pedang mereka, jadi dia tidak mencelupkan penanya ke dalam tinta. Meskipun Ling Hu Chong tidak mengerti apa maksudnya, dia ingin selalu bersikap sopan pada dirinya sendiri, jadi dia membungkuk dan berkata, aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Generasi muda tidak tahu banyak, dan generasi muda pasti tidak tahu sapuan kuas dari 3 master. Penulis botak itu merasa sedikit kecewa, dan berkata, kamu tidak tahu kaligrafi. Baiklah, izinkan saya menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu. Kumpulan sapuan kuas saya disebut Puisi Jenderal Pei, yang diadaptasi dari puisi yang ditulis oleh Yan Zhenxing. 16 gerakan bervariasi, Anda dengarkan baik-baik, Jenderal Pei. Raja Agung memerintah Liu He, dan jenderal yang galak membersihkan Ji Gai. Kuda perang seperti naga dan harimau, seberapa kuat mausolem? Ling Hu Chong berkata, terima kasih atas nasihatmu. Tetapi dia berpikir dalam hati, saya tidak peduli dengan puisi atau kaligrafi Anda, toh saya tidak tahu apa-apa.
Penulis botak itu menggambar 3 titik di pipi kanan Ling Hu Chong bersamaan, yang merupakan 3 pukulan pertama dari karakter Pei. Dia mengangkat pena besar, dan hendak menariknya dari atas ke bawah, ketika Ling Hu Chong mengulurkan pedang panjangnya dan menusuknya di bahu kanan dulu. Penulis botak itu tidak punya pilihan selain memblokir dengan pena horizontal, dan pedang panjang Ling Hu Chong sudah ditarik kembali. Senjata kedua pria itu tidak bersentuhan satu sama lain, dan gerakan yang mereka gunakan semuanya adalah gerakan palsu, tetapi pukulan pertama dari puisi Jenderal Pei, Bal Biweng hanya menggunakan setengah dari gerakan, dan itu tidak dapat digunakan sepenuhnya. Dia memblokir celah dengan pena besar, dan segera menggunakan gaya kedua. Ling Hu Chong tidak menunggunya untuk mengulurkan ujung penanya, pedang panjang itu sudah menyerangnya untuk menyelamatkannya. Pena botak mengembalikan pena untuk menutup bingkai, pedang panjang Ling Hu Chong telah ditarik kembali, langkah kedua pria pena botak itu masih setengah langkah. Begitu pena botak mulai, dia menyegel lawan dengan 2 pukulan berturut-turut. Dia sangat tidak sabar karena dia tidak bisa menggunakan sapuan kuasnya yang sangat bangga. Ini seperti orang yang pandai kaligrafi, dia baru saja menulis beberapa coretan ketika mengambil pulpennya, dan seorang bocah nakal di sebelahnya meraih tempat pulpennya dan menarik lengannya, membuatnya tidak bisa menulis sepatah kata pun dengan baik. Penulis botak berpikir dalam hati, saya akan membacakan puisi Jenderal Pei ini untuknya terlebih dahulu. Dia tahu cara menulis saya, dan dia akan mengontrol pukulan saya terlebih dahulu. Di masa depan, pukulan tidak dapat dilakukan secara berurutan. Geser ke bawah dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah, penuh kekuatan, dan guratan dengan ujung pena persis seperti guratan kursif dari kata Ruo. Ling Hu Chong mengacungkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke pinggang kanannya. Penulis botak itu terkejut, hakim segera berbalik dan membanting pedang panjangnya. Pedang Ling Hu Chong bukanlah tikaman sungguhan, itu hanya gerakan isyarat, dan penulis pena botak itu hanya menggunakan setengah jurus. Dalam skrip kursifnya, dia telah menuangkan energi mental yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya, tetapi ketika dia tiba-tiba berbalik di tengah jalan, tidak hanya tulisannya diblokir, tetapi energi internalnya dialihkan, dan napas internalnya terganggu. Dia merasakan gelombang energi dan darah di dantiannya, tidak nyaman. Dia menghela nafas, dan pulpen hakim menjentikkan dengan liar, mencoba membuat karakter Teng, tapi itu hanya setengah pukulan, jadi Ling Hu Chong bisa menjawab pulpen dan membongkarnya. Pena botak itu sangat marah sehingga dia berteriak, anak laki-laki, aku hanya ingin membuat masalah. Pena juri menjadi lebih cepat, tetapi tidak peduli bagaimana dia bergerak dan berubah. Setiap karakter dapat ditulis dengan paling banyak 2 goresan, dan Ling Hu Chong menyegelnya, membuatnya tidak bisa menulis lagi. Dia berteriak keras, dan sapuan kuasnya berubah drastis. Itu tidak terkendali dan mengalir seperti sebelumnya, tetapi menembus tengah, dengan sapuan kuas yang bermartabat, tetapi ujung yang tajam keluar, pedang itu hampir hancur, dan itu penuh dengan sikap jujur dan tidak terkendali. Ling Hu Chong tidak tahu bahwa sapuan kuasnya didasarkan pada prasasti Gunung Bameng, yang ditulis oleh Jenderal Su Han Zhang Fei, tetapi ia juga melihat sapuan kuas kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak peduli gerakan apa yang digunakan lawan, singkatnya, ketika dia melihat pena hakimnya bergerak, dia menyerang celah itu. Penari botak itu berteriak, tidak peduli bagaimana dia bergerak dan berubah, dia selalu menulis hanya setengah kata, dan tidak peduli bagaimana dia menulisnya, dia tidak dapat menulis satu kata pun. Bab 215. Sapuan kuas pena botak berubah lagi, dan tulisan kursif dalam buku besar, Huaisus Self-Narrative Tai, tidak menentu dalam arah vertikal dan horizontal, dan tidak mengalir sama sekali. Saya tidak ingin kursif gila yang saya buat sendiri ini. Dia tidak tahu bahwa Ling Hu Chong tidak tahu banyak tentang aksara reguler, apalagi aksara kursif. Dia hanya berpikir Ling Hu Chong bisa menahan diri terlebih dahulu, karena dia menemukan gaya penulisannya sendiri. Sebenarnya apa Ling Hu Chong melihat di matanya murni cara senjata, memanfaatkan kelemahan untuk mengimbangi celah, itu hanya menyerang kelemahan dalam gerakan lawan. Pria tua pena botak hanya bisa menggunakan setengah gerakan di setiap gerakan, dan kemarahan di hatinya semakin parah. Dia tiba-tiba berteriak, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi perkelahian. Dia berbalik dan membawa tong anggur dan xingsheng, menuangkan sepotong besar di atas meja batu, mencelupkan pena besar ke dalam anggur, dan menulis di dinding putih itu adalah puisi Jenderal Pei. 23 karakter penuh energi, terutama karakter Ruo, yang seolah terbang menembus tembok.
Setelah dia selesai menulis, dia menghela nafas lega, tertawa terbahak-bahak, dan menoleh untuk menghargai karakter Gamboge gemuk di dinding, dan berkata, luar biasa. Ini adalah kaligrafi terbaik dalam hidupku. Semakin dia memandang itu, semakin puas dia. Berkata, kakak kedua, biarkan aku tinggal di ruang caturmu ini. Aku tidak ingin berpisah dengan kaligrafi ini. Aku khawatir mulai sekarang, aku tidak akan pernah bisa menulis kaligrafi yang bagus lagi. Hitam dan putih Zi berkata, bagus sekali. Lagi pula, saya tidak ada apa-apa di ruangan ini kecuali papan catur, bahkan jika Anda tidak menginginkannya, saya harus pindah, bagaimana saya masih bisa bermain catur. Diam-diam di depan karakter terbang dan burung phoenix Anda. Penulis botak menunjuk ke baris itu sambil menggelengkan kepalanya, dia memuji dirinya sendiri, bahkan jika Tuan Yanlu dibangkitkan, dia mungkin tidak dapat menulis. Memalingkan kepalanya ke arah Ling Huchong, dia berkata, saudaraku, itu semua karena kamu sehingga aku begitu penuh dengan tulisan sehingga aku tidak dapat menggunakannya. Begitu Duan keluar, itu menjadi mahakarya yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Ilmu pedangmu bagus, dan milikku kaligrafi itu bagus. Ini berarti masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, dan tidak ada perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Xiang Wentian berkata, tepat sekali, setiap orang memiliki kekuatannya sendiri, dan tidak masalah siapa yang menang atau kalah. Dan King Sheng berkata, juga, itu semua tergantung pada anggurku. Hei Zi sedikit menyesal, dan berkata, adik ketigaku tidak bersalah, terobsesi dengan menulis, bukannya kamu tidak mengakuinya kamu kalah. Xiang Wentian berkata, saya akan memahaminya. Bagaimanapun, yang kami pertaruhkan adalah bahwa tidak ada seorang pun di Meizuang yang dapat mengalahkan ilmu pedang saudara Feng. Selama kedua belah pihak bisa menang atau kalah, kami tidak akan kalah taruhan. Tidak hilang. Hei Zi mengangguk dan berkata, tepat. Dia meraih ke bawah meja batu dan mengeluarkan pelat besi persegi. 19 jurus catur terukir di pelat besi, yang ternyata adalah papan catur besi. Dia meraih sudut catur besi dan berkata, saudara Feng, saya akan menggunakan papan catur ini sebagai senjata untuk mempelajari gerakan brilian Anda. Ling Huchong mendengarnya di telinganya, dan berpikir, adalah baik untuk memberi nasihat kepada kakak laki-lakiku, jika tidak pedang panjang akan tersedot oleh papan caturnya, dan aku akan kalah tanpa bertarung. Saat bertarung dengan orang ini, aku tidak bisa, jangan biarkan papan caturnya bertabrakan dengan pedang panjangku. Pada saat itu, ujung pedang terkulai, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong ajari aku, Tuan kedua. Hei Zi berkata, jangan berani. Kakak ilmu pedang Feng luar biasa, aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Silakan masuk. Udara berputar dan berputar ke depan. Hei Zi terkejut, dan berpikir, gerakan macam apa ini? Melihat ujung pedang mengarah ke tenggorokannya, dia segera mengangkat sebuah surat. Ling Huchong memutar ujung pedangnya dan menikam bahu kanannya. Hei Zi mengangkat timbangan lagi untuk menahannya. Ling Huchong tidak menunggu pedang panjang itu mendekati papan catur, lalu dia mencabutnya dan menusuk perut bagian bawahnya dengan pedang itu. Hei Zi adalah surat lain, berpikir, jika kamu tidak melawan, bagaimana kamu bisa bertarung untuk yang pertama? Catur adalah tentang langkah pertama, dan kompetisi seni bela diri juga memperhatikan penggerak pertama. Dia menghancurkan bahu kanan Ling Huchong. Papan catur ini berukuran 2 kaki persegi dan tebal 1 inci. Ini adalah senjata yang sangat berat, jika jatuh di atas pedang, meskipun keseimbangan besinya biasa dan tidak memiliki karakteristik, pedang panjang itu pasti akan patah. Ling Huchong sedikit menoleh ke samping, dan menusuk pinggang kanannya dengan pedang. Hei Zi melihat bahwa meskipun pedang lawan tampaknya tidak bergerak, tetapi dia harus menjaga apa yang dia serang, dia segera mengunci pedang panjangnya dengan skala miring, dan pada saat yang sama mendorong ke depan. Sikap, Da Fei, ini awalnya defensif dan ofensif. Selama lawan layak menerima sikap ini, ia akan mengikuti satu demi satu. Tanpa diduga, Ling Huchong mengabaikannya, dia mengayunkan pedang panjangnya secara miring, dan bergegas menyerangnya. Gerakan Zi hitam dan putih dengan serangan di pertahanan hanya setengah dari efeknya, hanya kemampuan menangkis, tetapi tidak ada kekuatan untuk melakukan serangan balik. Setelah itu, Ling Huchong menyerang dengan satu demi satu pedang, tanpa henti selama lebih dari 40 pedang berturut-turut. Anak laki-laki hitam dan putih memblokir dari kiri dan menyegel dari kanan,
menyangkal bagian depan dan mempertahankan bagian belakang, bertahan sehingga air pun tidak bisa masuk. Itu benar-benar tidak koheren. Tapi mereka berdua membongkar lebih dari 40 gerakan. Hitam dan putih Zi bertahan lebih dari 40 gerakan, tapi dia tidak bisa menyisihkan satu langkah pun untuk melawan. Botak Biweng, dan King Sheng, Ding Jian, dan Si Lingwei hanya bisa tercengang. Mereka melihat ilmu pedang Ling Hu Chong tidak terlalu cepat dan juga tidak ganas, dan tidak ada yang sangat cerdik saat mengubah jurusnya. Saat menusuk keluar, Hei Zi selalu kewalahan dan harus mempertahankan celahnya sendiri. Bal Biweng dan King Sheng sama-sama mengerti bahwa pasti ada kekurangan dalam taktik apapun, tetapi jika mereka bisa menjadi yang pertama menyerang titik vital lawan lebih awal, maka kekurangan mereka sendiri tidak akan cacat. Bahkan jika ada ribuan kekurangan, itu adalah tidak masalah. Serangan terus-menerus Ling Hu Chong lebih dari 40 gerakan didasarkan pada prinsip ini. Hei Zi menjadi semakin ketakutan, dan ingin mengubah gerakannya untuk melawan, tetapi begitu papan catur bergerak, ujung pedang lawan menunjuk ke celah yang telah dia buka. Dalam lebih dari 40 gerakan, dia bahkan tidak bisa memperlambat setengah tangan untuk melawan. Jadi jika Anda bermain melawan pemain yang keterampilan caturnya jauh lebih unggul dari Anda, lawan memainkan 40 gerakan berturut-turut, dan Anda harus merespons setiap gerakan, ikuti dia, sama sekali tidak bisa kendalikan dirimu. Hei Zi melihat pertarungan berlangsung seperti ini, bahkan jika dia membatalkan 100 atau 200 gerakan lagi, dia masih akan dipukuli dan tidak dapat melawan. Dia berpikir, jika kamu tidak mengambil risiko hari ini, coba saja untuk berhasil, aku, Hei Zi, akan dinobatkan sebagai pahlawan. Ini air yang mengalir. Di seberang papan catur, dia mengayunkannya dengan cepat, mengenai pinggang kiri Ling Hu Chong. Ling Hu Chong tetap tidak mengelak atau mengelak, pedang panjang itu terlebih dahulu menembus perut bagian bawahnya. Kali ini, batu hitam dan putih tidak menutup sisik untuk melindungi mereka, tetapi masih memanfaatkan momentum untuk menghancurkan mereka, seolah-olah mereka bertekad untuk bertarung mati-matian, untuk melukai kedua belah pihak. Ketika pedang panjang itu menusuk, jari tengah dan tengah tangan kiri terulur tiba-tiba, mencubit bilahnya. Dia telah menguasai keterampilan sihir, jari Suantian, kekuatan batin dari kedua jari ini sekuat senjata ampuh lainnya. Kelima penonton melihat bahwa dia pergi dengan sangat berbahaya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Hei, pertarungan semacam ini bukan lagi kompetisi seni bela diri, tetapi pertarungan hidup dan mati. Jika dia meleset, itu akan menjadi bencana." Pedang menusuk perutnya. Sejenak, tangan kelima orang itu dibasahi keringat dingin. Melihat dua jari hitam dan putih akan menyentuh bilahnya, tidak peduli apakah mereka terjepit atau tidak, satu orang akan terluka atau terbunuh. Jika pedang panjang Ling Hu Chong tidak dapat ditusukkan, papan catur akan mengenai pinggangnya, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Kemudian pedang panjang itu bergerak maju, dan Hei Zi mundur sebanyak yang dia mau, tetapi sudah terlambat. Tepat ketika jari dan pedang Hei Zi hendak bersentuhan, ujung pedang panjang itu tiba-tiba terangkat, mengarah ke tenggorokannya. Perubahan jurus ini di luar dugaan semua orang. Dalam seni bela diri kuno dan modern, tidak boleh ada jurus seperti itu. Akibatnya, pedang sebelumnya yang menusuk ke perut bagian bawah sebenarnya adalah gerakan yang salah, dan seperti permainan anak-anak untuk membuat gerakan yang salah dalam pertarungan antara tuan. Namun, meskipun jurus ini benar-benar cacat dalam teori pedang, bagaimanapun juga jurus ini telah digunakan oleh bawahan Ling Hu Chong. Ujung pedangnya terangkat ke atas dan menusuk tenggorokannya dengan cepat. Hitam putih tidak sempat mengangkat pedangnya dengan dua jari. Jika papan caturnya terus menghantam ke depan, pedang itu pasti sudah menembus tenggorokannya terlebih dahulu. Terkejut, hitam dan putih mencoba yang terbaik untuk menahan papan catur dengan tangan kanannya. Dia memiliki pikiran yang cepat dan pandai dalam penalaran catur. Pada saat kritis ini, dia telah mengantisipasi niat lawan. Jika papan caturnya berhenti dan tidak pecah, pedang panjang lawan tidak akan menusuknya. Benar saja, ketika Ling Hu Chong melihat papan caturnya tidak lagi menyerang, ia membekukan pedang panjangnya. Ujung pedang hanya berjarak beberapa senti dari tenggorokannya, dan papan catur hanya berjarak beberapa senti dari pinggang Ling Hu Chong. Keduanya menemui jalan buntu, dan seluruh tubuh mereka tidak bergetar sedikitpun. Bersambung.